Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dosen, tutor. Perkenalkan nama saya Dendi Devriza Saputra dari UT Jakarta dengan NIM 053892 587. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2, yaitu pembuatan aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam tugas ini, saya telah mengimplementasikan beberapa indikator utama, yaitu penggunaan tipe data, variabel, dan kelas objek. 2. Mengimplementasi array dan string. 3. Struktur keputusan atau decision making. 4. Dan struktur perulangan atau looping. Baik, mari kita bedah kodenya. Yang pertama, saya membuat kelas menu untuk mengimplementasikan konsep objek oriented. Terdapat penggunaan encapsulation atau private attributes dan konstruktor. Kita bisa lihat di sini kelas menunya dengan fungsi private, dan ini makanan atau minumannya dengan private string kategori. Ini untuk konstruktor untuk inisialisasi objek di public menu, string nama double harga, string kategori. Dan untuk ini getter dan setter implementasi encapsulation-nya di sini public string, get nama, return nama, get double, get harga, return harga, public void, set harga, dan public string get kategori. Dan untuk berikutnya kita di sini struktur utama dan array dan main class public. Saya menggunakan array objek daftar menu untuk menyimpan data. Array ini statis dengan kapasitas 100 item. Kita bisa lihat dengan static menunya, daftar menu sampai dalam kurung 100. Dan counter untuk melacak jumlah menu aktifnya, kita menggunakan fungsi static scanner, new scanner system. Dan ini untuk mengisi data awal, kita menggunakan public static void. Dan sini looping dan switch case, di sini ada while loopnya agar aplikasi terus berjalan sampai user memilih keluar. Kita menggunakan fungsi while. Sini bisa lihat kodenya, while is running, system out, print in, dengan memunculkan sistem restoran mahasiswa, menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar aplikasi. Jadi kita mempunyai ada 3 pilihan menu. Oke, berikutnya menggunakan switch case untuk navigasi menu utama. Dan menggunakan switch input case 1, case 2, case 3. Dan yang ini kita menggunakan metode untuk mengisi data array pertama kalinya dengan fungsi static void. Saya menu daftar menu, new menu nasi goreng, dan kita menginputnya manual yang untuk pusat. Dan ini untuk looping menampilkan datanya kita menggunakan fungsi static void. Tampilkan daftar menu dan for in jumlah menu if. Gunakan for loop untuk memisahkan tampilan makanan dan minuman. Di sini juga ada if untuk memfilter kategori. Nah, for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu, i plus plus, terus if kurung daftar menu, dan kurung i get kategori equals ignore case makanan. Oke, lanjut. Sini kita ada logika input pelanggan. Dan ini array paralel untuk simpan quantity pesanan. Dan di sini dengan kodenya in kurung keranjang new in 100 bulan memesan sama dengan true. Dan string di sini ada string comparison digunakan untuk cek kata selesai. Dengan if kurung input dot equals ignore case kurung selesai. Dan kita sini ada
try catch untuk validasi input agar program tidak error jika user input huruf. Nah, menggunakan fungsi try in index menu sama dengan integer percent kurung input, dan sini ada nested if atau if bersarang untuk memastikan nomor menu valid. Dan if kurung index menu lebih dari sama dengan 0 dan indeks menu kurang dari jumlah menu. Lanjut, di sini ada looping akan terus berjalan meminta untuk input kembali ya. Dan dia akan muncul terus-menerus. Nah, kita masuk ke perhitungan. Hitung dan cetak struk ranjang. Nah, logika bisnis kompleks dan diskon dan pajak ya. Nah, static void, hitung dan cetak struk, ranjang, double, dan boolean, ada pesanan. Dan loop hitungnya subtotal for yang fungsi for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu, i plus plus, if kurung panjang dalam kurung i lebih dari 0, dan bawahnya juga ada if, ada pesanan. Di sini ada variabel diskon, name fungsi double, diskon nominal sama dengan 0, double potongan minuman. Ini implementasi if untuk aturan diskon 10% jika lebih dari 100.000, dan if kurung subtotal lebih dari 100.000. Diskon nominal sama dengan subtotal dikali 0,10. Sini implementasi logika buy one get one jika total lebih dari 50.000 dari minuman untuk digratiskan dengan fungsi if kurung subtotal lebih dari 50.000 dan for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu, i plus plus, dan cek apakah item ada di keranjang dan itu minuman dengan if buka kurung keranjang kurung i buka kurung lebih dari 0 dan daftar menu get kategori equal ignore case minuman potongan minum sama dengan daftar menu i dot get harga buka kurung tutup kurung, dan ini fungsi break agar hanya satu minuman yang gratis. Dan di sini double total setelah diskonnya sama dengan subtotal diskon nominal potongan minuman. Dan ini untuk pajak, double pajak sama dengan total setelah diskon kali 0,10. Dan layanannya 20.000. Dan totalnya total setelah diskon plus pajak plus layanan. Oke, untuk code berikutnya, manajemen menu tambah ubah hapus dengan menggunakan fungsi static void menu pemilik, rembulan managing and true while kurung managing, dan if kurung aksi equals dan 1 tambah menu, else if kurung aksi dot equals 2 ubah harga menu, else if aksi equals 3 hapus menu, else if kurung aksi equals 4 managing sama dengan false. Sini untuk menambah objek baru ke dalam array dengan menggunakan fungsi static void tambah menu ya. Dan if buka kurung jumlah menu lebih dari sama dengan daftar menu dot length return. Oke, untuk sini menggunakan setter untuk mengubah atribut harga pada objek. Kita menggunakan sini ada if kurung IDX lebih dari sama dengan 0 dan IDX kurang dari jumlah menu sistem double harga sama dengan double dot percept double kurung scanner next line. Dan fungsi if yang buka kurung scanner next line equals ignore daftar menu set harga bro, itu memanggil setter ya. Untuk yang if buka kurung IDX lebih dari sama dengan 0 dan
kurang dari jumlah menu, sistem outprint, yakin, hapus, ya 3. Ya. Untuk algoritma menghapus array, menggeser elemen kanan ke kiri atau shifting. Dan for in, i sama dengan index, i kurang dari jumlah menu. Dan untuk hapus duplikat terakhir, dengan daftar menu, buka jumlah menu kurang 1 sama dengan 0. Dan ini untuk mengurangi counter jumlah menu in system.outprint kurung terhapus. Baik, kita bisa lihat untuk run-nya. Sini muncul ya. Nah, sebelah kiri sini adalah sistem munculnya tuh sistem restoran mahasiswa dengan ada pilihan menu pelanggan, menu pemilik, menu luar aplikasi. Oke, kita coba memesan satu. Nah, di sini muncul daftar makanan, ada 4, daftar minuman juga ada 4. Kita masukkan nomor menu. Jadi kita untuk memesan kita harus memasukkan nomor menu ya. Dan ketika selesai, kita harus mengetikkan selesai membayar. Oke. Kita pesan untuk yang coba lebih dari 50.000 aja ya. Untuk nasi gorengnya kita 2 porsi. Dan minumannya es teh manis. Minumannya 1 porsi. Apakah dia muncul untuk gratis minumannya? Oke. Kita bisa lihat di sini. Sluk 50.000, plus es teh manis 5.000. Mendapatkan promo gratis 1 es teh manis. Masuk total 55.000, diskon 5.000, pajaknya 10%, 5.000 dengan service charge-nya 20.000, total bayar 75.000. Oke, kita coba untuk yang pembelian lebih dari 100. Menunya kita coba nasi goreng aja ya, nasi goreng 4. Untuk minumannya jus jeruk 4. Selesai. Kita coba lihat sini. Nasi goreng 4 100.000, jus jeruknya 48.000, total 148.000 dengan diskon 26.800 ya. Dan di sini kita juga mendapatkan promo gratis 1 jeruk karena itu melebihi dari 50.000. Pajak 10%, 12.120, service charge 20.000. Dengan total bayarnya 153.320. Oke, untuk kita bisa cek di sini ada menu pemilik juga. Dan kita di sini bisa untuk tambah menu, ubah harga, atau menghapus menu. Mungkin kita misalnya bisa untuk tambah menu. Menunya sate marangi dengan harga 45.000. Kategori makanan. Nah, oke, simpan dengan iya ya. Nah, oke, coba kita cek apakah muncul di menu pelanggannya. Dan di sini muncul ya sate maranginya 45.000 di daftar menu makanannya. Baik, sekian dari presentasi saya untuk tugas 2 ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.